Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang eksploitasi anak dengan pernikahan dini. Akan menjelaskan slide pertama, yaitu penyebab pelanggaran pernikahan anak usia di bawah umur. Nah, setelah mengetahui berita kasus dari BBC News di slide sebelumnya, berikut ini akar penyebab pelanggarannya. Yang pertama, seperti yang ada di berita tadi, ada yang berdasarkan keinginan sendiri dari kedua remaja yang meminta dinikahkan supaya tidak jadi bahan gosip orang-orang, karena sebenarnya itu ulah mereka sendiri yang semenjak sekolah online keduanya semakin sering berpacaran, kemana-mana selalu berdua seperti suami istri. Dan yang kedua, ada juga yang dipaksa orang tuanya untuk menikah karena orang tuanya dari sisi ekonomi semenjak penerapan PSBB sulit mencari penghasilan untuk penghidupan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia perkawinan minimal 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dianggap memberi celah permohonan dispensasi dari keluarga dan remaja agar diizinkan menikah dengan alasan mendesak. Dan mereka ternyata sudah menyiapkan bukti pendukung supaya bisa diizinkan. Dan yang keempat, terhambatnya pemberian layanan perlindungan anak selama pandemi karena pihak yang berwenang tersebut tidak bisa bertatap muka dan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa, Babinsa, dan juga bidan desa, dan yang kemudian bermediasi, sosiasi, dan melobi agar keluarga dan anak menunda pernikahan dini tersebut. Dan yang kelima, di sejumlah daerah ada juga yang karena supaya terhindar dari zina, padahal masih ada solusi lainnya selain menikahkan anak di usia dini, yang mana orang tuanya berpikir menikahkan itu sebagai solusi jalan pintas. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Siapa yang melanggar? Yang melanggar adalah remaja tersebut karena dia melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Dan kenapa orang tua? Karena orang tua korban tersebut menikahkan anak itu di usia yang masih belum waktunya untuk menikah. Dan selanjutnya, hak siapa yang dilanggar? Yaitu hak anak. Menurut UU nomor 35 tahun 2014 yang mengalami perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di situ disebutkan bahwa hak-hak anak meliputi hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak atas sumber penghidupan, hak sosial politik, dan hak bebas dari kekerasan. Sedangkan dalam pernikahan dini memaksa anak untuk berperan sebagai orang tua. Dengan kata lain, ini juga menambah tekanan pada anak. Namun, di dalam pasal 1 ayat 1, di situ disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sehingga dengan mengizinkan anak menikah di usia yang belum syarat, yaitu 19 tahun, secara tidak langsung, itu sudah menodai kewajiban HAM itu sendiri, yaitu melindungi anak. Misal, ketika terhentinya hak pendidikan anak, maka terhenti juga hak penghidupan yang layak ketika anak yang menikah tadi hanya lulusan SD, SMP, atau yang sederajat, sehingga mereka tidak akan siap bersaing dalam masa kerja. Bentuk pelanggaran hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Tepatnya pasal 26C, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Bagaimana bila usia yang menikah baik laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia 21 tahun, atau si laki-laki belum berusia 19 tahun dan si perempuan belum 16 tahun? Sebenarnya tidak ada saksi apapun bagi orang tua atau wali yang menikahkan anaknya dalam usia di bawah 21 tahun, asal dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Karena di sini ada sebuah supremasi adanya agama dan kepercayaan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat 1 yang berbunyi perkawinan berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan ayat 2 untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin orang tua. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat 1 berbunyi, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Sesuai dengan yang pertama saya ucapkan tadi, undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan di atas tadi, setelah saya sebutkan tadi. Nah,
Hal inilah senjata ampuh pemerintah untuk menekan masalah-masalah sosial yang timbul akibat adanya pernikahan dini. Maka dari itu peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak begitu krusial. Terima kasih. Solusi penyelesaiannya ada 4. Yang pertama, menyediakan akses pada pendidikan formal. Menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan SMA-nya sebelum mereka menikah. Riset yang kedua ada mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual. Banyak juga bahwa kehamilan dini akan meningkatkan kemungkinan mereka meninggal 2 kali lebih tinggi dibandingkan. Seharusnya pemerintah Indonesia harus memberikan pendidikan seks yang komprehensif dengan memasukkan hal tersebut ke dalam kurikulum sekolah. Lalu yang ketiga ada mempromosikan kesetaraan gender di tingkat akar hidup. Anak perempuan lebih rentan pada pernikahan anak karena adanya ekspektasi masyarakat pada peran domestik anak perempuan. Ekspektasi ini mungkin lebih kuat di daerah pedesaan, dan ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa jumlah angka perkawinan anak di pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pemerintah harus lebih bekerja sama lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan kesetaraan gender. Lalu yang terakhir ada mengatasi tabu. Alasan lain mengapa perkawinan anak masih tinggi di Indonesia adalah karena ketakutan masyarakat terhadap perzinaan semakin kuat. Studi ini menunjukkan bahwa alasan orang tua meminta izin untuk menikahkan anak perempuan mereka meskipun belum cukup umur adalah mereka khawatir anak-anak mereka akan melakukan perzinaan, terutama ketika anak-anak mereka mulai memiliki pacar. Mungkin itu saja yang bisa kita berikan untuk kasus pernikahan dini ini. Sekian kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.